Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Kebudayaan Sunda Prodi Sastra Indonesia ingin mempresentasikan tentang gagasan kreatif rancangan visualisasi tradisi lisan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Hilmi Aziz dengan NPM 1801102000025. Kedua ada Alfira Nuril Alisa 1801102000088. Ada Faris Nur Haikal dengan NPM 1801102000077, dan yang terakhir ada Alvita Zerlinda dengan NPM 1801102000054. Dan perkenalkan, saya Vira di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Faris. Oke, untuk yang pertama ini yaitu pengertian tradisi lisan. Tradisi lisan adalah salah satu kultur besar yang erat dengan identitas peradaban suatu masyarakat sosial. Tradisi lisan sendiri memiliki peran yang besar terhadap perkembangan kesusastraan, budaya, tradisi, hingga perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian cerita rakyat. Menurut Dananjajak, mendefinisikan bahwa cerita rakyat adalah karya sastra yang lahir dan kemudian berkembang di dalam masyarakat. Penyebaran cerita rakyat itu sendiri relatif tetap dan disebarkan di antara masyarakat kolektif tertentu serta dalam waktu yang cukup lama. Cerita rakyat biasanya tidak diketahui siapa yang membuatnya. Boleh buat selanjutnya. Nah, ciri-ciri cerita rakyat yaitu satu, penyebaran dan perkembangannya disampaikan dari generasi yang sudah ada ke generasi baru. Yang dua, cerita rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya. Nomor tiga, persebaran yang secara lisan memunculkan versi yang seringkali berbeda-beda. Lalu nomor empat, cerita rakyat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sarana hiburan, refleksi sosial, dan edukasi. Nomor lima, cerita rakyat bersifat polos dan lugu. Lalu nomor terakhir, nomor 6, cerita rakyat biasanya masih menggunakan ungkapan-ungkapan tradisional. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Lalu ada fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat ada 5 ya. Yang pertama sebagai sistem proyeksi. Yang kedua sebagai alat pengesahan peranata-peranata lembaga kebudayaan. Yang ketiga sebagai alat edukasi anak. Yang keempat sebagai alat pengawas dan pemaksa masyarakat agar norma-norma sosial tidak dilupakan oleh masyarakat kolektifnya. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk cerita rakyat. Oke, selanjutnya. Ada jenis cerita rakyat. Yang pertama ada mite. Mite adalah salah satu jenis cerita rakyat yang dipercaya sebagai peristiwa nyata yang pernah terjadi di masa lampau. Lalu kedua ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang bersifat sekuler atau keduniawian. Dan yang terakhir adalah dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang hanya berupa khayalan dan dianggap tidak benar-benar terjadi di kehidupan lampau. Lalu ada identifikasi masalah dalam tradisi lisan. Jadi kedudukan tradisi lisan saat ini semakin terpinggirkan dan seolah terdapat dinding batas yang memisahkan masyarakat dengan tradisi lisan. Contoh besar adalah posisi cerita rakyat dalam kehidupan sosial di masyarakat. Cerita rakyat adalah sebuah tradisi lisan yang berperan besar sebagai sarana dan media edukasi, refleksi, dan pengawasan norma-norma sosial di masyarakat. Akan tetapi, selain adanya transisi dari kebudayaan lisan ke kebudayaan tulis, masuknya kebudayaan-kebudayaan yang lebih modern, canggih, dan cepat seakan-akan meninggalkan tradisi lisan, terutama cerita rakyat dalam ketertinggalan dan sejarah yang kian dilupakan. Selanjutnya adalah solusi masalah dengan menggunakan 5 langkah SMART. SMART yang pertama di sini adalah tentang spesifik. Apa yang akan dilakukan dalam membentuk solusi, yaitu yang pertama menginisiasi bentuk tradisi cerita rakyat ke media yang lebih baru, menarik, interaktif, dan dapat dijangkau atau diakses oleh generasi-generasi yang baru. Pendekatan ini akan dilakukan dengan mengisahkan cerita rakyat ke media visual berupa komik yang dapat diakses secara digital. Mengapa hal tersebut penting? Karena perlu adanya akulturasi yang berdampak besar dan bermanfaat bagi kebudayaan lama
agar tidak mudah tergantikan. Penyesuaian dengan kehidupan akan membawa warna baru bagi kebudayaan itu sendiri, sekaligus menyelamatkan keberadaannya yang mulai terkikis dari ingatan masyarakat. Yang dibutuhkan dalam solusi ini adalah cerita rakyatnya itu sendiri, desain komik, media sosial sebagai media publikasi, serta masyarakat sebagai tujuan sekaligus media publikasi. Yang terlibat dalam hal ini adalah seorang desainer komik, editor, dan masyarakat sebagai media dan tujuan publikasi. Sedangkan strategi yang akan digunakan adalah melakukan riset terhadap kecenderungan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi cerita rakyat, komik, dan media digital yang nantinya akan digunakan sebagai media publikasi segala informasi. Setelah itu, pengalihan bentuk cerita rakyat menjadi komik dan melakukan publikasi melalui platform media digital. Measurable dan achievement. Langkah kedua yaitu indikator diukur menggunakan metode kuantitatif. Data akan diperoleh melalui data lapangan penikmat cerita rakyat, penikmat komik, dan pengguna media digital di lingkungan masyarakat kolektif. Sampel akan diambil dari kalangan masyarakat Sunda dengan objek cerita rakyat Sangkuriang, Lutung Kasarung, dan legenda Karang Nini dan Balai Kambang dengan kisaran umur 7-17 tahun. Langkah ketiganya dapat diukur dari langkah-langkah gagasan yang telah dibuat. Gagasan ini tidak bersinggungan dengan norma atau hukum tertentu sehingga akan dapat dipenuhi. Gagasan ini juga bentuk akulturasi budaya yang tidak menyalahi aturan dari kebudayaan manapun dan tidak merugikan siapapun, baik pendukung kebudayaan yang asli maupun penikmat yang akan menjadi sasaran media dan tujuan publikasi. Lalu realistik dan time bound yang merupakan langkah keempat dan kelima. Langkah keempatnya adalah mengukur hal-hal realistis yang menjadi indikator tercapainya tujuan gagasan. Tujuan dari gagasan akan tercapai apabila sumber dayanya tersedia. Dalam hal ini, gagasan kami memerlukan keahlian untuk membuat komik dan media digital sebagai media publikasi pertama. Langkah kelima, menetapkan batas waktu pencapaian tujuan, membantu gagasan agar tetap segar dan terlaksana sesuai momen dan urgensinya. Dalam gagasan kami menyusun kerangka langkah dan batas waktu pencapaian agar terdapat fokus dalam mewujudkan gagasan tersebut. Batasan tersebut dapat disesuaikan dengan batas waktu yang ilustrator komik pada umumnya sebagai penggerak utama dalam gagasan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari gagasan kami. Yang pertama dari dampak positifnya terlebih dahulu, ada melalui media massa, tradisi lisan dikenal banyak orang dan terdokumentasikan sehingga masih dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Yang kedua, memudahkan interaksi pembelajaran sehingga dapat mandiri dalam mengeksplorasi pengetahuan. Dan yang terakhir, banyak orang yang mengenal cerita rakyat zaman sekarang melalui aplikasi ataupun pengembangan modern seperti contohnya dalam bentuk video atau film. Selanjutnya dampak negatifnya, yang pertama ada tradisi lisan yang meliputi cerita rakyat dapat mempengaruhi dari cara berpikir seseorang sehingga menghambat dari pengembangan belajar itu sendiri. Yang kedua, cerita rakyat sendiri hingga saat ini masih banyak yang belum dibukukan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi dari hak cipta jika asal dibukukan. Belum lagi didukung dengan instansi yang belum benar. Nah, kesimpulan dari presentasi gagasan kreatif kelompok kami adalah tradisi lisan akan terus hidup atau berkembang pada masa kini jika terus dijaga dan diklaim oleh masyarakat Indonesia. Karena jika tidak, dampaknya akulturasi budaya dari luar yang akan mempengaruhi ke dalam tradisi lisan ini. Maka dari itu, kita perlu menjaga tradisi lisan, terutama cerita rakyat ini. Cerita rakyat tersebut diklaim sampai sekarang mengalami penurunan eksistensi. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembangkan cerita rakyat itu ke dalam bentuk yang lebih baru atau lebih modern, seperti contohnya pengembangan dalam bentuk komik ataupun video animasi yang lebih menarik. Minat dan daya tarik dari cerita rakyat itu sendiri yang harus kita pentingkan agar tidak tergantikan oleh budaya baru dari luar. Nah, mungkin itu tadi presentasi gagasan kreatif rancangan visualisasi tradisi lisan dari kelompok kami, kelompok kebudayaan Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.